Penting sekali buat saudara, karena ini yang sebetulnya Tuhan inginkan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika nanti kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan menjumpai bahwa pengalaman brokenness, kehancuran dalam hati, itu harus merupakan pengalaman yang tidak pernah bisa berhenti dalam kehidupan kita. Saudara, kalau engkau ini murni jalan dengan Tuhan, pengalaman hancur hati di hadapan Tuhan ini bukan merupakan kebiasaan. Nah, sementara orang Kristen punya kebiasaan katanya hancur hati. Nah, sembayang mesti nangis. Begitu amin, krek, mandek nangisnya. Itu saya nggak bisa ngerti, saudara. Nah, itu kebiasaan. Kalau itu tok kebiasaan. Terus umbeli molor-molor gitu ya. Begitu amin, bar. Seperti nggak ada apa-apa. Nah, itu sudah disetel begitu hatinya. Kalau sembahyang modelnya begitu, saudara. Nah, itu bukan hancur hati, saudara. Itu kebiasaan, itu menguras air mata supaya diganti yang baru, dan kebiasaan ya kita rohani, tapi itu nggak ada hasilnya apa-apa. Nanti keluar dari gereja, dari selesai doa ya kayak biasa hidupnya. Yang Tuhan mau sebetulnya brokenness, kehancuran hati. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, kehancuran hati itu terjadi waktu kita sadar ada yang kita harus ubah dan bereskan di hadapan Tuhan. Nah, ini pengalaman rohani yang baik sekali. Saya mau bagikan ini pelan-pelan supaya saudara bisa ngerti betul kemana sebetulnya Tuhan mau bawa kita setiap hari. Oke. Nah, pernahkah Anda berpikir begini? Saya nggak tahu Anda pernah nggak. Saya sih sering terjadi begitu dalam hidup saya. Gini, saudara. Ya, rasanya sudah banyak hal yang kalau Anda mengamati ya, membuat analisa dalam hidupmu ya. Dalam hal segi ini, Anda lihat semua, Anda perhatikan, oke, ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa, ini oke. Misalnya anak ya, sekolahnya ya oke, yang ini makan tiap hari nggak ada masalah. Lalu soal bergaul dengan MK, dengan teman-teman nggak ada problem. Lalu soal kerjaan ya oke lah, nggak ada masalah, baik-baik saja. Tiba-tiba ketika sampai pada areal tertentu, gitu ya, tiba-tiba berkata, wah di sini ganjel tak enak. Dan seringkali kalau itu muncul ke permukaan, kita ingat lagi akan satu hal itu, masing-masing kita nggak tahu itu apa, rasanya berkata ini harus diselesaikan, tapi nggak bisa selesai. Ya, mungkin akhirnya selesai, tapi nanti dalam perjalanan muncul lagi yang begituan. Pernah nggak ngalami? Sampai gini, hidupku ini ya, kalau yang satu ini selesai, lega gitu rasanya. Tapi gara-gara satu ini, masih ada ganjelan di hati saya. Pernah nggak ngalami gitu, saudara? Siapa yang pernah ngalami gitu? Coba angkat tanganmu tinggi. Pernah ngerasa gitu? Garek siji iki lho, kok angel rak karuan. Pernah nggak? Atau siapa yang sedang merasakan begitu? Coba angkat tangan, saya pengen tahu aja. Sedang begitu. Siji iki lho rasanya kalau ini bar gitu. Nah, enak-enak karuan. Tapi kok angel sekali nyelesakan satu ini. Nanti ternyata kalau Anda amati, satu selesai, 2-3 bulan kemudian muncul lagi yang kayak begituan di areal berbeda lagi. Nah, apa yang sebetulnya sedang terjadi sebenarnya? Nah, ini kalau saudara tidak bisa meresponi atau bereaksinya itu nggak benar, hati-hati ya. Saudara bisa kecewa dengan Tuhan. Ya, kalau reaksimu tidak benar, Anda bisa kecewa dengan Tuhan. Nah, saya mau berikan akan deskripsinya, penjabarannya, uraiannya secara pelan-pelan supaya Anda mengerti sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya ada kabar baik. Seumur hidup yang kayak begituan itu, saudara, tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Oke? Ini kabar baik sekali. Seumur hidup yang ganjelan kayak begitu itu nggak pernah hilang dalam kehidupan kita. Jadi baiklah Anda mulai menikmatilah hal yang satu itu, tapi itu bukan dosa loh ya. Itu bukan kebiasaan dosa, bukan loh. Wah, aku ini kok orang iso, orang nyogok. Jadi inilah ganjelan itu, bukan. Nah, itu mesti bertobat, saudara. Ini sesuatu yang engkau tidak mampu berkata, aku tidak bisa handle ini. Ini betul-betul menunjukkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Oke, Anda berkata, aduh yang ini aku nggak bisa handle. Aku lemah kalau begini, aku tidak mampu lagi. Itu bukan dosa, tapi kondisi di mana kita berkata, kalau itu diungkit menunjukkan kelemahan kita yang sebenarnya.
Yang akhirnya sampai ketika itu muncul ke permukaan, sepertinya semua yang baik sekitar kita itu runtuh. Dan berkata, memang aku kira iso apa-apa. Runtuh, brek, ambruk semua. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan dulu. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12, perhatikan mulai ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini. Saya bacakan mulai ayat yang ke-5 ya, supaya Anda tahu akan konteksnya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Aneh sekali, kemegahannya itu karena kelemahan-kelemahannya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, kalau Anda baca sebelumnya, dia diangkat ke surga yang ketiga. Dia berkata, maka aku diberi suatu, apa saudara? Duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan, apa? Meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku apa? Kuat. Nah, Anda perhatikan, ini kasusnya Paulus. Dia berkata ada utusan iblis yang ternyata ditengking gak bisa. Sampai dia minta 3 kali Tuhan, biar orang ini mundur. Tapi Tuhan berkata, sudah cukup, kasih karuniaku kepadamu. Dan rupanya goalnya adalah sesuatu yang terjadi yang tujuannya membuat kita tidak bisa menyombongkan diri, tetapi membuat kita merendahkan diri kita. Nah, ada suatu areal dalam kehidupan kita yang ketika itu diungkit muncul ke permukaan, tiba-tiba meruntuhkan semua yang baik yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita, lalu kita broken lagi, hancur lagi, lalu kita tersungkur, kita bilang, Tuhan, memang aku ini gak bisa apa-apa. Saya sadar akan satu hal ini satu hari, mungkin 2-3 hari yang lalu. Pagi-pagi saya baru mandi, dan Roh Kudus berkata kepada saya, heran sekali, Roh Kudus sering kali ngomong waktu di kamar mandi, saudara. Itu tempat paling diurapi rupanya. Jadi ketika saya lagi mandi, dan Roh Kudus berkata begini, tahukah engkau dalam hidup setiap anakku, selalu aku sisakan satu bagian yang jelas menunjukkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya. Di samping semua yang luar biasa yang sudah dikerjakan, aku sisakan selalu satu bagian. Dan ketika bagian itu diungkit, yang bersangkutan akan tersungkur lagi dan hancur lagi di hadapan Tuhan, dan sadar dan berkata, aku ini sebetulnya hidup karena anugerah dan bukan karena kehebatanku. Dan pada waktu terjadi seperti itu, kesombongannya semuanya hilang dan dikembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu akan terus terjadi. Selama itu ada dalam hidupmu dan engkau tangani dengan baik, justru membuat engkau broken di hadapan, engkau hancur di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Justru Paulus berkata,
itu diberikan Tuhan kepada kita untuk supaya kita tidak sombong dan membuat tetap kita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau saudara ingin menyiapkan dirimu satu kali kelak jadi orang yang besar di hadapan Tuhan, Anda harus terbiasa menghandle dengan tepat segala sesuatu yang ditaruh dalam kehidupan kita, yang membuktikan dengan sempurna betapa lemahnya kehidupan kita ini. Orang yang sebetulnya ingin mencoba tampil kuat di luar, dia menghandle akan segala sesuatu yang dari Allah dengan cara yang keliru. Kalau saudara dan saya mencoba untuk bisa memberikan impresi kepada orang lain betapa kuatnya dan rohaninya kita, saya berkata sudah salah, saudara. Artinya kita akan mencoba menutupi semuanya dengan hati yang keras. Yang Tuhan inginkan adalah setiap kali segala sesuatu yang membuat kita tidak berdaya, merupakan ganjelan dalam kehidupan kita, yang akhirnya menunjukkan dengan jelas kelemahan kita. Ketika itu dimunculkan Allah, yang Tuhan mau adalah kita kembali ke Dia, kita tersungkur, kita merendahkan diri kita bilang, Tuhan, aku memang tidak ada apa-apanya. Nah, brokenness seperti itu, kehancuran seperti itu, yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ingat, cara kita menghandle segala sesuatunya harus tepat, saudara. Itu akan membawa pertumbuhan rohani. Nah, semakin kita sering mengalami brokenness dalam kehidupan kita geletak, tidak berdaya, kita bilang, Tuhan, gua gak bisa apa-apa. Nah, waktu kita menyerah, kita hancur seperti itu, Tuhan akan angkat kehidupan kita. Nah, beberapa orang ketika kelemahannya diungkit, dia malah frustrasi. Kenapa? Karena dalam hatinya, dia ingin tampil sebagai orang yang perkasa. Tidak ingin orang menilai dia sebagai pribadi yang lemah. Tidak mau akan kelemahannya dimunculkan. Dia ingin tampil perfect, dia ingin tampil sempurna, dia ingin tampil luar biasa. Oleh karena itu Paulus berkata apa? Aku tidak ingin orang menilai aku itu lebih daripada apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari aku. Aku tidak meng-create suatu image yang berlebihan tentang siapa aku yang sebenarnya. Nah, orang Kristen yang mencoba menciptakan suatu image, gambaran tentang kehebatannya dia, betapa urapan Tuhan begitu luar biasa, Allah menyertai dia orang yang begini. Orang itu sebetulnya menghandle dengan salah apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu perhatikan, kemegahannya Paulus, dia bermegah karena kelemahannya. Dia ngomong terus terang, tidak ada yang baik daripadaku. Secara manusia nggak ada yang baik. Aku ingin berbuat baik, yang jahat yang gua kerjakan. Nah, itu yang membuat dia berkata, lihat aku ini lemah, aku tidak berdaya, aku nggak ada apa-apanya. Coba buka 2 Korintus pasal yang keempat. Sebelum dia ngomong soal utusan iblis, dia sudah ngomong begini, lihat pada ayat yang ke-7 mulai. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata apa? Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, the excellence of the power, kesempurnaan dari kuasa itu, berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Dia berkata bahwa harta ini, yaitu apa? Kuasa yang excellent ini adanya di dalam bejana tanah liat. Dia berkata, aku ini sebetulnya rapuh sekali.
gampang pecah, gampang hancur, dia berkata. Supaya kalian tahu semua ini dari Allah dan bukan dari kemanusiaan kami. Nah, hari ini orang Kristen mau tampil lain seperti Paulus. Yang dimunculkan itu bukan bejana tanah liat, bejana dari plat baja, saudara. Ketabrak mental, tidak gampang runtuh. Orang lihat kita dalam image yang luar biasa. Lalu orang berkata, wah ini orang hebat banget, ini orang saktinya luar biasa. Anda bisa ngelihat itu? Saudara, bisa dengan gampang sebetulnya orang itu memberikan atau mendapatkan image yang keliru tentang siapa kita. Dan image bisa Anda ciptakan loh tentang siapa dirimu loh. Dengan cara bagaimana Anda bicara dengan orang, bagaimana Anda mencoba untuk sepertinya bisa menjawab segala sesuatu, Anda mencoba untuk membangun sesuatu, jangan sampai orang melihat, gua ini nggak ada apa-apanya, gua ini berantakan, gua ini rapuh. Lalu engkau bisa bangun image seperti itu. Tapi Paulus berkata, bejana yang kami miliki ini sungguh dari tanah liat. Supaya engkau tahu ini loh, kuasa yang begitu luar biasa, yang sempurna ini bukan dari diri kami, tapi dari Allah. Orang kayak begini bisa ngerjain begitu, engkau tahu bukan kami, tapi Allah di dalam kami yang mengerjakannya. Saya pernah mengalami satu pengalaman, saya pernah cerita dengan Anda, tapi saya nggak mungkin lupa pengalaman ini. Saya pulang dari Amerika. Lalu kemudian itu sudah sekian tahun lalu ya, sudah cukup lama. Saya sampai di Semarang sore hari ya, kalau nggak salah sore hari, capek sekali pokoknya. Terus ada acara apa keluar, lalu pulang lagi kira-kira sampai rumah setengah 10 malam. Atau hampir jam setengah 11 atau jam 10 ya, malam. Jam 10 lah, jam 10. Tiba-tiba ada telepon, ada teman hamba Tuhan telepon saya berkata begini, Pak, tolong saya bisa nggak? Saya bilang kenapa? Ini ada pengerja saya kerasukan setan. Dari jam 4 sampai malam jam 10 ini sudah saya tengkingi, saya doakan, dikeroyok rame-rame, iblisnya nggak mau keluar. Nah tolong saya. Anda bisa bayangkan ini baru pulang dari Amerika, datang jedet sampai di rumah ada urusan, saya keluar sebentar, pulang jam 10, kepala saya pusing, jet lag, dan ngantuk pengen tidur, capeknya luar biasa. Perjalanan dari Amerika itu makan waktu, kalau dari LA saja sudah kira-kira 24 jam lebih total segala macam dengan nunggu di airport dan sebagainya. Dan itu merupakan perjalanan yang sangat melelahkan. Tapi saya nggak bisa bilang, wah tidak bisa, saya mau tidur, ya kan? Saya terpaksa berkata, ya saya coba datang ke sana. Saya ngomong sama istri saya, kamu doa bahasa roh, saya ke sana. Saya keluarkan mobil saya malam itu, hati saya mengeluh di depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mereka pikir aku ini apa? Ini orang yang nengking setan, urapannya kuat. Tapi ini hari ini lihat ini, orang teler pengen tidur. Nanti tengah malam bangun, kedip-kedip lagi karena jet lag. Perbedaan waktu. Sekarang mereka menghadapkan orang dari jam 4 sore sampai 10 malam, selama 6 jam mereka tengkingi, pakai nama Yesus yang sama, pakai minyak, pakai segala macam, nggak bisa keluar. Lalu aku datang, apakah karena beda suara, iblisnya gemetar, lalu ngabur. Saya pakai nama Yesus yang sama, nggak tak tambahin nama siapa-siapa. Kalau pakai minyak-minyak yang sama, nah gua bisa apa? Saya hanya mikir, ini orang pikir aku ini siapa? Anda bisa bayangin posisi begitu? Lalu kemudian nanti saya datang ke sana, saya bayangin saudara, sudah lagi sampai situ, berjam-jam lamanya nggak keluar. Ini bisa wayangan semalam suntuk, pulang dari Amerika, capeknya luar biasa. Saya bilang, gua mesti ngapain? Jadi saya bilang, Tuhan, aku ini minta anugerah-Mu lah. Engkau tahu aku tidak berdaya, tolonglah Engkau bekerja ya Tuhan. Terus saya bahasa roh, sambil ngantuk-ngantuk setir sendirian jam 10 malam, sambil ngantuk-ngantuk bahasa roh, hurapatakaya bahasa balara. Di sana saya berpikir, saya akan ketemu orang, kerasukan setan, ngeracuk-ngeracuk, tengking angel, setan alot saudara. Tapi itu anugerah Tuhan turun saudara. Apa yang terjadi? Nah saya mau beritahu saudara, kekuatan Tuhan begitu luar biasa bisa turun lalu memberikan image orang yang bisa keliru. Nah apa yang terjadi? Sampai di gereja itu,
Saya turun dari mobil, ditunggu pengerjanya, sudah di luar nunggu, satu orang. Ayo Pak, mari Pak. Dalam hati, ojo kesusu, aku kesel saya berkata gitu. Ditarik terus saudara, saya tarik, masukkan itu Pak di ruang situ. Nah saya saksikan, nggak tak tambah, nggak tak kurangi. Nah saya hanya berkata, lihat image bisa dibangun dengan cara keliru. Nah sementara saya mentertawakan diri saya sendiri. Saya masuk dengan ogah-ogahan saudara, karena capek Anda tahu. Saya bilang, aku bisa apa gitu. Aku apa lebihnya dari dia. Dia dari jam 4 sampai jam 10, 6 jam teriak-teriak pakai nama Yesus. Iblisnya nggak keluar, sekarang aku didatangkan, dibawa-bawa begini. Tapi ini heran sekali. Begitu saya masuk ruangan itu, begitu saya injakkan kaki saya, badan saya masuk di ruangan itu, si pendeta lihat saya datang. Dia nyambut, dia sudah senang semeringah. Wah ini orang yang diurapi datang, pikirnya saudara. Dia lihat, sementara saya lihat dia, saya nggak terlalu senang karena saya pengen tidur. Dia lihat saya, pengerja yang ikut dia lihat saya. Tiba-tiba ini orang yang kerasukan teriak, wah! Rohnya keluar, sadar. Semua bilang, wih, lakone teko lungo iki setane. Bayangin saudara. Dia senang, saya juga happy, saudara. Nah, selesai. Tapi dari mana itu? Anda pikir karena saya masuk? Nah, sebetulnya. Ya kira-kira Tuhan delok saya dia sana lah wis. Dikira. Kita langsung mencelat saudara. Tapi apa yang terjadi? Image yang dibangun pada waktu itu. Wih, sakti ini orang. Urapan begitu tebal. Sementara saya sendiri tidak berdaya. Sebetulnya saya tahu dan tahu. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Masuk, apakah Bapak beriman? Pengen tidur saudara sebetulnya. Saudara bisa lihat image yang dibangun. Nah, kalau saya mencoba membangun image yang luar biasa, kesaksian saya akan berkata begini. Nah, ceritanya akan sama, cuma penekanannya berbeda. Saya bisa begini. Saudara, saya berbahasa roh. Nah, dan ketika saya berbahasa roh, Allah memberikan kekuatan. Ya memang kuat, karena itu tidak tidur di tengah jalan sambil nyetir saudara ya. Lalu ketika saya menginjakkan kaki saya, hadirat begitu kuat. Dan roh jahat tidak tahan. Dia teriak. Lalu dia lepaskan. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu orang berkata, wah hebat ini orang. Konyol tapi saudara. Bisakah kita jujur dengan Tuhan? Dan jujur dengan diri kita sendiri? Yang berkata bahwa bejana yang kami miliki ini adalah tanah liat. Kalau orang berkata, kue kok ngini, kue kok koyok ngono. Saya bilang, ya memang. Tapi bisakah kamu lihat semua yang terjadi? Karena memang Tuhan. Lihat betapa rapuhnya sebetulnya hidup orang ini. Dan Paulus berkata, lihat rapuh, hidupku ini rapuh. Bejana tanah liat tok, yang gak ada apa-apanya. Dengan utusan iblis, aku minta 3 kali Tuhan singkirno orang ini. Tuhan berkata, cukup Paulus, nikmatilah orang itu. Tidak jelas itu apa saudara. Tapi dia bilang ditengking gak bisa. Saudara bisa ngelihat itu. Nah seringkali dalam kehidupan kita, itu akan terasa begini ya saudara. Dengerin. Nanti kalau dalam pelayanan saudara, dalam hidupmu, perkembangan, pertumbuhan dan sebagainya itu makin kelihatan sekali ya. Efek dan dampaknya terhadap sekitar itu begitu terasa kuat sekali. Orang mulai berikan pujian kepada saudara, orang berikan recognition kepada apa yang engkau buat. Orang mulai berkata, wah gitu ya. Nah, itu akan makin ketara sebetulnya. Tapi bahkan sebelum kita berbuat banyak sebenarnya, Allah sebetulnya berikan anugerah itu kepada kita, menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan kita, dan sebetulnya apa yang terjadi lewat kita semata-mata Tuhan dan bukan kita. Dan ingat, itu bukan dosa, itu bukan kebiasaan buruk, bukan dosa loh. Jangan salah mengerti loh. Kalau Anda masih nyimpen dosa, kau berkata, wah ini utusan iblis, itu yang perlu bertobat saudara. Ini bukan dosa sama sekali. Ini sebetulnya kondisi di mana kita tidak mampu lagi mengatasi sesuatu dengan kekuatan kita. Kita bilang, aku gak mampu handle ini. Dan engkau berkata, Tuhan, aku gak bisa lagi handle yang satu ini. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita kembali akan diingatkan betapa rapuhnya kita. Nah, sekarang kita lihat 1 Petrus pasal 2.
Ini yang saya ingin tunjukkan kepada saudara pada hari ini, dan saya harap Anda bisa dan Anda tidak melupakan yang satu ini. Pasal 2 dari 1 Petrus ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini saya tunjukkan satu gambar yang saya buat bagi saudara. Pasal 2 dari 1 Petrus mulai ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Anda harus tahu, kalau tanpa ini, elemen ini nggak ada pertumbuhan, saudara. Saya ulang lagi, lihat mulai ayat pertama ini penting sekali. Banyak orang Kristen tidak tumbuh karena ini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini semua yang tidak murni, yang di dalam hati, yang tersembunyi, yang jahat di dalam ini loh. Anda harus buang. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir dan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Semua yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini saya baru ngalami. Tadi pagi orangnya telepon lagi. Ada teman baik, dia punya problem dengan orang dalam organisasi pelayanannya. Dan setiap kali, satu kali dia datang ke rumah saya, saudara bisa bayangkan dia datang dengan istrinya. Tujuannya apa tahu? Supaya istrinya itu diberitahu langsung, dengar dari saya, betapa jeleknya temannya ini yang sedang dalam problem dengan dia. Karena saya kenal juga dengan orang yang sedang ada masalah dengan si A tadi. Datang ke rumah dengan istrinya, saya pikir ya mau fellowship ya, kita ngomong dengan baik. Begitu datang, dia bilang, cobalah kamu cerita tentang si B ini, katanya. Loh, saya mulai kaget, loh ini kok orang kok maunya apa? Saya ditanggap supaya saya cerita kejelekan si B. Memang saya kenal si B cukup lama, saya tahu A sampai Z-nya kira-kira lah. Kalau enggak A sampai enggak usah Z lah, sampai X lah saudara, Z-nya mungkin belum tahu. Tapi saya bilang, loh kenapa? Terus dia cerita. Dia cerita banyak hal soal kepahitannya. Lama-lama, roh saya nolak. Loh ini orang maunya fellowship kok ngelek-ngelek orang gitu ya. Kalau mau ngomong ngelek-ngelek orang, saya bisa ngelek-ngelek, tapi saya bilang ini tidak numbuhkan apa-apa. Jadi lama-lama dia ngomong, saya tanggapi sedikit, saya arahkan ke rohani, nggak bisa dia ngomongnya terus itu lagi. Lama-lama saya gerah, saudara. Saya gelisah banget. Mau tak usir rasanya kok enggak pantas orang timur ngusir tamu. Jadi saya setiap ada kesempatan saya berdiri, saya masuk dalam, saudara. Tak suruh istri saya nemeni dia, saya masuk dalam, saya cari minum, saya gelisah roh saya. Mungkin saya kurang tegas, saya bilang, maaf ya pulang aja, saya harusnya gitu ya saudara. Tapi nanti pendeta kok ngusir tamu, nah kan malah ribut lagi. Jadi setiap kali saya ada kesempatan, saya keluar, saya masuk lagi, saya ngambil buku, lama-lama saya nggak tahan, saya tinggal tiduran di kamar. Ini ngomongnya kok selalu pengen dapat keterangan negatif soal orang lain. Nah saya bisa punya dua pilihan kan. Apakah saya me-entertain dia, orangnya begini, dia senang, loh tuh bener nggak, dia kan seneng ya hatinya ya saudara. Tapi saya memberikan racun dalam hidupnya. Nah saya hamba Tuhan, saya nggak mau kasih dia racun, nanti saya tanggung jawab depan Tuhan. Jadi akhirnya saya nggak urusi, dia akhirnya sadar, mungkin kamu sudah kelamaan ya, kamu sudah capek, kok ngerti dalam hati saya gitu saudara. Pamit, ya puji Tuhan, bye-bye saudara. Saya nggak mau kalau diajak ngomong untuk sesuatu untuk apa yang tidak murni, yang meracuni. Lalu kemudian satu kali dia kebaktian dinginnya, saya nggak ada sangkut paut dengan urusan dia, saya ngomong soal komitmen dan loyalitas, saya ngomong soal komitmen kita mesti punya hati yang setia, komitmen dan sebagainya. Dia pikir, wah ini nyikat dari mimbar, saudara. Saya nggak tahu, terus hilang. Dia telepon, dia ketemu saya di kota, dia bilang, aku tersinggung loh dengan khotbahmu. Apa aku nggak boleh cerita hatiku dengan kamu? Saya bilang begini, jangankan dengan Petrus Agung, kamu ngomong dengan Tuhan Yesus, dia akan berurusan dengan hatimu.
Kalau memang hatimu berontak dengan orang itu, yang pertama diurusi itu bukan omonganmu tapi hatimu. Dari pagi masih tidak terima, saya begini, saya bilang, dia bilang, aku tidak punya dulur lagi kalau gini. Kamu nggak bisa aku ajak cerita soal hatiku. Saya bilang, kamu tahu saudara yang dulur yang sebenarnya, yang akan memberitahu to the point isi hatimu, dan bukan mengentertain perasaanmu. Aku bisa hancurin kamu, aku bisa hancurkan hidupmu dengan cara apa? Oh iya kok, si B itu wong ini loh, tak tambahi informasi bla 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 bla. Dalam waktu singkat kamu hancur sih. Kalau kamu mau dulur yang sebenarnya, mau tahu dulur yang sebenarnya, dulur yang wani ngomong dengan kamu, saya bilang, tak ulangi lagi, saya bilang, sekarang kamu tidak usah ngomong ke aku, kamu ngomong ke Tuhan Yesus saja hari ini. Dia urusan pertama dengan hatimu. Kamu nggak usah benarkan dirimu, kamu nggak usah. Seandainya yang kamu omongkan benar semua, saya jamin, saya bilang, Tuhan nggak mau urusan dengan semua yang benar yang kamu katakan. Dia urus dengan hatimu, dia bongkari hatimu. Saya nggak mau panjang lebar, saya bilang, terus gua suruh apa sekarang? Oh, saya bilang brokenness, saya bilang hancur, kayak saya bilang, ya toh, sampai yang hitam hilang ganti merah, habis merah jadi apa? Putih lagi, saya bilang. Nah dengan dia itu urusan belakangan, saya bilang. Nanti kamu selesaikan dengan orang itu. Tapi saya berkata, kalau itu nggak kamu selesaikan dengan Tuhan, saya berkata, ini loh masalah hatimu ini loh yang berontak tidak karu-karuan. Loh kan aku tidak membuat gerakan apa-apa memang, tapi gerakan hati lebih dari cukup dari Tuhan. Dia lihat apa yang di dalam hati kita. Anda bisa mengerti itu. Seringkali problemnya orang tidak mau hancur karena itu. Ada sesuatu yang Tuhan sedang mau ungkit, tapi dia tidak sadar bahwa itu sebetulnya Allah mau hancurkan hati kita. Nah, Petrus memberikan suatu gambaran yang luar biasa. Nah, saya mau ajak Anda lihat ini karena ini penting sekali. Pertama-tama dia berkata apa? Mintalah yang murni. Di luar yang murni, di luar yang rohani, salah saudara. Kalau Anda mau tahu saudara yang sebenarnya adalah mereka yang tidak mengentertain perasaanmu. Ngerti saudara? Tapi mereka yang berani bicara tentang hatimu yang sebenarnya. Saudara yang murni itu kayak begitu. Ada teman yang baru ketemu dengan saya beberapa hari yang lalu juga. Dulu dengan hamba Tuhan sakit hati dia. Takut dan sakit hati. Wah, orang kok gitu ngomongnya gini. Terakhir ketemu saya, dia bilang, wah Pak Agung, aku ini baru pulang dari desa di luar pulau kecil. Terus kenapa? Papaku baru meninggal. Aku baru kebumikan dia. Rupanya papaku meninggal karena nunggu adikku satu. Itu keluarga ini jadi hamba Tuhan banyak, tapi adiknya paling kecil preman, saudara. Bahasa halusnya gali ya gitu ya, bukan preman, gali, saudara. Jadi dia bilang, papaku nggak bisa mati-mati, nunggu si gali satu preman ini bertobat. Ketika aku sampai di sana, papaku meninggal. Aku diberitahu keluarga, si preman itu adik paling kecil, dia bilang, bertobat, sekarang radikal dengan Tuhan. Terus saya bilang, kok bisa bertobat? Iya, ada hamba Tuhan datang ke rumahnya, khotbah di rumahku. Dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Khotbah tidak berhenti. Loh, siapa orangnya? Ditunjuki fotonya. Ya ampun, hamba Tuhan itu katanya dalam hati. Lah, lu baru ngerti ya. Bisa bertobat. Itu dilempari batu, dia bilang. Yang bocor iparku, bocor apanya? Kepalanya, kena batu. Kebaktian satu kali, tok, dari berikutnya tutup. Kenapa? Pendeta-pendeta dan para majelis tersinggung, saudara. Langsung ditutup, tutup, jebret. Nah sekarang ini adik gua tuh ikut terus, radikal. Lah radikal mana sama lu? Radikal dia katanya. Waduh, telat. Saya bilang. Anda mau tahu dulur yang sebetulnya, yang tidak mau entertain perasaanmu. Tapi saudara yang sebenarnya, saya bilang, hatimu tidak benar. Saya bisa membedakan yang murni dan yang rohani. Beda dengan yang jiwani. Jangan mau ditipu oleh setan, saudara. Kalau engkau cari teman, cari saudara dalam Tuhan, cari yang murni hatinya. Jangan cari yang malah membakar perasaanmu, membuat ini kedaginganmu tambah dikasih makan. Bodoh sekali. Dan rohmu mesti peka, ini orang saudara benar atau saudara palsu. Anda harus tahu. Semua yang tidak murni, yang tidak rohani, membuat kita sama sekali tidak bertumbuh. Nah, saya ngomong dengan teman tadi, saya bilang, kenapa rohmu tidak bertumbuh? Karena itu. Ya tadi aku coba selesaikan lagi sama si B, tapi nggak nulung, saya bilang.
Karena hatimu kayak begitu. Yang kamu perlu selesaikan dengan Tuhan. Amen, saudara. Ini yang kita perlu mengerti. Brokenness itu dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Orang lain hanya dipakai, dimanfaatkan untuk menghancurkan hidup kita, hati kita, maaf. Supaya apa? Kita ini berkata, Tuhan, aku tidak berdaya, baharui hatiku lagi. Bongkar lagi apa yang tidak benar. Dan itu sebetulnya yang murni dari Allah. Nah, apa yang terjadi kalau kita mau terima yang murni seperti itu? Ayat berikutnya kita lihat. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi, kalau Anda itu murni telah mengecap kebaikannya, yang seperti itu Anda akan lakukan. Yang keempat, dan datanglah kepadanya. Lihat, semua yang murni itu berasal dari Allah. Tidak mungkin datang ke manusia, harus datang kepada Tuhan. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka, apa saudara? Tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, sekarang saya mau beritahu, Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru. Bukan hanya batu penjuru, tapi batu penjuru utama. Dalam bahasa Inggrisnya, a chief atau the chief cornerstone, batu penjuru yang utama. Nah, itu bagi mereka yang tidak taat akan tersandung. Bagi mereka yang taat, ini merupakan barang yang mahal. Nah, apakah sebenarnya batu penjuru? Saya itu nggak pernah ngerti batu penjuru sampai saya ke Israel pertama kali, dan saya lihat bangunan, lalu pendeta Samuel Doktorian itu menunjukkan kepada kami yang namanya batu penjuru. Ini gambar gerbang. Ya, kami lihat gerbang kayak begini. Jadi dulu pada zaman dibangun itu nggak ada semen, nggak ada kolom-kolom dari baja, nggak ada. Ya, yang ada cuman batu ditumpuk-tumpuk. Kalau Anda ke Borobudur atau ke candi-candi, itu semennya hampir nggak ada, ya. Yang ada cuma batu dengan batu saling ditumpuk, saling gigit gitu. Nah, ini konstruksinya begitu, saudara. Ini gerbangnya, ini juga batu-batu ya, ini batu-batu semua, ini gerbang. Nah, perhatikan, dari dasar sebetulnya ditumpuk, lihat ya, ditumpuk. Ini nggak ada apa-apanya, nggak ada perekatnya, hanya saling dibuat begitu rupa sehingga saling menggigit. Saling menggigit sehingga mereka tidak runtuh. Nah, ini terus berkembang, terus naik. Ini juga ditumpukkan di sebelah-sebelahnya. Lalu ada satu batu yang ngunci di sini. Ini lihat, yang hitam ini. Ini ngunci. Jadi dibangun gini ya, terus dikunci. Nah, ini cornerstone, saudara. Batu penjuru ini. Ini batu yang ngunci. Nah, kekuatan dari seluruh tembok ini, dan gerbang ini, dan rumah ini, terletak pada satu batu ini. Karena ini batu merupakan kuncinya. Jadi itu tumpuan batu, ya sampai melengkungnya pun diatur, saling gigit, saling nekan gitu ya. Sampai di sudut, dikunci. Ngerti? Nah, kalau ini diangkat, saudara, apa yang terjadi? Runtuh semua. Nah, itu Tuhan itu kayak begitu. Dia itu seperti cornerstone. Bagi orang yang taat, ini mahal. Kenapa? Karena apa? Ini kalau ini hilang, kita ini runtuh. Nah, kehadirannya itu seringkali bentuknya kayak batu kunci begini, yang engkau sadar, engkau boleh dipuji, wah ini hebat ya, ininya hebat. Tapi ketika diungkit yang satu ini,
Engkau mau nggak mau berkata, aku ini sebetulnya hanya belas kasihan Yesus. Jadi kalau ini diangkat, semua yang kamu lihat baik itu runtuh serentak. Bagi orang yang taat, dia berkata ini mulia, aku mesti pelihara ini. Ngerti? Kalau ini diambil, runtuh aku semuanya. Bagi yang tidak taat ini sandungan, berkata goro-goro iki siji gitu loh. Bagaimana ganti yang satu ini? Disonggo dengan disangga, dibuat pilar-pilar dengan banyak hal, supaya mencoba menggantikan. Ini ganjelan, gak enak ini. Sudah bagus semua, ujung-ujungnya kenapa tergantung satu ini? Maka dalam perkembangan, kira-kira ini arsitektur kemudian, orang mencoba mengganti dengan yang lain kan. Sekarang kan nggak ada. Coba Anda mau merubuhkan gedung ini, nggak ada satu batu yang Anda bisa ambil terus rubuh semua, kan nggak ada. Ya kan? Tembok ini kan sudah lain. Semen itu menggantikan ini, saudara. Karena orang memang tidak mau tergantung pada satu sini saja. Nah, orang Kristen yang hidup dalam ketidaktaatan, dia nggak senang dengan ini. Karena rontok semua. Tapi mereka yang hidup dalam ketaatan, mereka tahu, ini sebetulnya mahalnya luar biasa. Anda bisa ngerti? Saya tahu ini nggak gampang dicerna. Saya tahu ini nggak gampang dicerna. Saya tidak akan dengan gampang cerna ini, tapi saya mau beritahu begini. Dalam hidupmu ada kayak begini ya. Dan kalau engkau handle dengan benar, dalam ketaatan, engkau tahu begini. Setiap kali itu muncul, kita bilang, waduh Tuhan, aku gak berdaya. Ketika gak berdaya, rontok semua. Engkau berkata, satu ini aja diekspos, muncul, diangkat. Ini yang semua yang bagus ini, rontok semua. Lalu engkau berkata, iya, aku ini fragile sekali. Aku ini gampang remuk, gampang pecah. Hidupku ini rapuh sebetulnya. Ini boleh hebat. Anda boleh cat abang, hijau, kuning lah, boleh saudara. Kalau ini diangkat daripadaku, ini diekspos, tarik oleh Tuhan, rontok semua yang lain. Kalau Tuhan masih ganjel di sini, ini masih bagus saudara. Tapi hanya butuh ketaatan kita. Bisa nggak kita hidup dalam ketaatan? Bisa nggak kita berkata, ya wis Tuhan, aku menyerah dengan Engkau, aku taat kepadamu, aku ikuti apa yang Engkau mau. Dan itu kita berkata, ini berharga. Ketidaktaatan akhirnya membuat kita kesandung. Kita bisa marahnya dengan Tuhan luar biasa. Anda bisa kecewa dengan Tuhan sekali. Kenapa kok ini tidak disingkirkan dari hidupku? Kenapa kok selalu ini muncul? Itu hanya mau berkata, lihat loh, kamu tuh gak ada apa-apanya. Ngadepi satu ini aja, lihat, kamu gak mampu apa-apa. Kamu sudah rontok gak karuan. Ngadepi satu masalah ini aja, lihat kamu sudah uring-uringan kayak begitu. Kamu gak bisa menunjukkan Kristus kan? Lihat, berarti semua ini bukan karena kamu. Tapi kenapa? Anugerahnya siapa? Yesus sendiri. Hidupmu tergantung satu kunci batu ini. Selama ini tidak dibongkar, saudara, ini saling kuat. Satu dibongkar, runtuh. Kalau Anda bilang ini runtuh, ini yang ini runtuh semua. Runtuh semua, tembok ini runtuh semua. Langsung. Dan tidak ada kekuatan sama sekali. Nah, itulah hidup kita yang sebenarnya. Anda bisa mengerti? Lemah sekali. Rapuh kita. Itu diangkat satu aja. Rontok. Betul perkataan Yesus. Di luar aku, kamu tidak bisa apa? Berbuat apa-apa. Betul nggak? Betul. Jadi mulailah terbiasa dengan kelemahanmu. Biarlah engkau punya kebiasaan mengakui kelemahanmu. Jangan pernah ingin punya image yang terlalu luar biasa di luar. Milikilah hobi mentertawakan dirimu sendiri, saudara. Memang gua ini kayak gini. Ngerti nggak, saudara? Kalau Anda berkata, aduh aku mau bangun image supaya orang melihat, wah, saya beritahu salah. Ngerti, saudara? Kalau engkau bisa berkata, ya memang aku tidak bergaya, nanti kau akan rendah hati. Dengan gampang kau bisa ngomong kepada orang, doakan aku punya problem. Kalau orang mau bangun image yang salah, dia mau berkata, lihat betapa hebatnya aku, dia mau bangun image yang luar biasa.
orang tidak akan pernah berkata, doakan aku nggak berdaya dalam hal satu ini. Dia akan bisanya semuanya mendoakan orang. Dia sendiri perlu didoakan paling banyak, tapi nggak pernah mau minta orang lain mendoakan dia. Tidak pernah bisa berkata, aku nggak berdaya dalam hal yang satu ini. Kalau kita mencoba untuk membenarkan diri sendiri, kita mencoba untuk berkata, ini gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, harus aku ini begini. Nanti orang berkata, kamu ini orang hebat. Ketika engkau bangun image seperti itu, salah besar. Ngerti saudara? Dalam hal MK sama, saya berkata begini, salah besar kalau para ketua MK, ketika engkau mulai bertumbuh, rayon juga, atau siapapun, lalu engkau berkata begini, kalau enggak ada gua, ini persekutuan mati. Saya berkata, engkau menggantikan Yesus dalam hidup orang itu. You are in the big trouble. Engkau dalam kesulitan besar. Kenapa? Ketika kita mulai play God, bermain sebagai Allah, seluruh tanggung jawab Tuhan masuk di hidupmu, hancur hidup. Nah, saya perhatikan banyak hamba Tuhan, dia bermain sebagai Allah, play God. Ya, kita bangun image sepertinya kita ini Tuhan. Paulus nggak pernah bangun image. Yang dia tekankan ke orang cuman ketaatannya kepada Allah, kepengikutannya kepada Yesus. Tapi dia nggak pernah bangun. Ini berkata apa? Biar orang itu menilai seperti yang mereka lihat dan mereka dengar langsung daripadaku, tidak lebih dari itu. Oke. Nah, dengan begitu dia hanya bangun image Kristus di dalam dirinya. Dia nggak pernah bangun image atau gambaran pribadinya sendiri. Ngerti? Nah, kalau kita membangun gambar kita sendiri, saudara, kita bermain sebagai Tuhan. Di gereja ini kalau saya main sebagai Tuhan, saya berkata kalau nggak ada gua, hancur nih gereja. Saya mulai berpikir begitu, maka seluruh tanggung jawab Allah atas gereja ini, detik itu numplek di pundak saya. Mati nggak saudara? Siapa yang sanggup ngerjain tugasnya Tuhan? Saya bilang, ayo saudara. Nanti semua yang mestinya Tuhan numpuk di saya. Dari semula saya ngerti, saya bilang Tuhan, gua nggak mau. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan engkau curi kemuliaanku. Jangan engkau sentuh, jangan engkau pegang kemuliaan. Kenapa? Sekali engkau ambil kemuliaannya, tanggung jawab karena kemuliaan itu, ya, pekerjaan karena kemuliaan itu numpuk dalam hidupmu. Itu yang kita nggak kuat, saudara. Siapa yang kuat ngerjain pekerjaannya Tuhan? Nah, banyak orang kan ingin kemuliaan Allah itu. Kalau kita diam-diam kita curi kemuliaannya. Salahnya di mana? Waktu engkau ambil kemuliaan Tuhan, engkau berkata, engkau mengklaim sebagai pekerjaanmu, karena jasamu, karena kehebatanmu, karena engkau, karena aku, detik yang sama tanggung jawab yang membuat kemuliaan itu ada, mendadak runtuh di pundakmu semua. Lah yang kuat siapa, saudara? Bermain sebagai Tuhan. Makanya babak belur hidupnya, gak pernah berkemenangan. Mau berdoa gak mungkin dijawab, dan bilang, Tuhannya kan lu, bukan gua lagi. Sih, Anda bisa lihat. Ketika engkau, Tuhan tolong, Tuhan bilang, sorry ya, Tuhannya kan kamu, bukan aku lagi. Lalu semua doa kita gak ada ujung pangkalnya. Dan saya berharap kita bisa mengerti yang satu ini, supaya kalau itu terjadi, kita tahu bagaimana kita menanganinya. Oke? Tolong matikan Nastos. Oke, mari kita lihat sekarang Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3. Lihat mulai ayat yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengarnya. Lalu apa, saudara? Apa? Turutilah itu. Dan artinya sebetulnya yang membuat orang itu mati rohnya karena apa? Ketidaktaatan. Bandingkan dengan pasal yang sama, ayat yang ke-7. Lihat akan jemaat Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, apa saudara? Engkau apa? Menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau karena engkau menuruti firmanku. Diulang lagi. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi rupanya nanti pada masa pengangkat, itu akan ada masa rapture. Itu ternyata tidak banyak. Itu tidak banyak. Ini hanya exception, perkecualian. Berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Dulu saya tanya Pak Yusan, mono rak? Yono. Lah ini besar ya ada. Loro iya, loro ono. Saya nggak ngerti itu, karena dia nggak mau cerita banyak. Tapi kemudian ketika saya baca ayat ini, ternyata itu exception, pengangkatan itu perkecualian, dan tidak banyak. Makanya Benny ini pernah khotbah begini, apa yang harus kau kerjakan seandainya kau tertinggal di bumi? Ada videonya. Diajari bagaimana kau hidup pada masa antikris. Ada yang minat? Ingin tahu? Tak cari video ini, saudara. Siapa tahu Anda tertinggal? Ada yang minat? Boleh juga itu. Karena rupanya ini kalau Anda perhatikan, orang Philadelphia ini orang yang dibuat, pada petik dibuat ini. Begitu rupa sampai rapuh kayak Paulus. Sampai Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu apa? Tidak seberapa. Nah, kalau Anda bangun image Anda kuat, Anda tidak tergolong orang tidak seberapa. Tapi kalau Anda mengizinkan Allah memberikan brokenness dalam hidupmu, nanti kau ngerti kekuatanmu gak seberapa, tapi hidup cuma dari nuruti Tuhan, nurut, tapi sebetulnya lemahnya luar biasa, fragile banget, rapuh, nurut, dan bilang, wis ini tak exception, perkecualian. Perkecualian itu tidak mayoritas, tapi minoritas. Anda harus tahu. Jadi ada orang, pokoknya aku bahasa roh, gue pengangkatan beres. Ternyata tidak. Di banyak Alkitab, kalau Anda baca di banyak ayat, itu banyak yang menunjukkan orang Kristen akan mengalami aniaya besar. Tapi khusus cuma satu tok ini, jemaat Philadelphia diberi exception, masa kesukaran besar seluruh dunia. Ini hanya satu tok dikatakan perkecualian dari sini. Nah, kalau Anda mau tahu kriterianya, Anda baca lagi lah. Itu exception sekali, perkecualian sekali. Jadi hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Amen, saudara. Tapi saya mau berkata begini, dari mana orang Philadelphia ini bisa hebat? Karena ketaatan itu. Kekuatanmu tidak seberapa. Hidup dari nurut tok sebetulnya. Amen, saudara. Iya, sekarang lihat ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-11. Pasal 11 ayat yang ke-16. Kalau Anda baca mulai ayat yang pertama, Paulus cerita soal komitmen, penundukan diri, covering, soal tudung dan sebagainya. Tapi ayat 16 dia bicara sesuatu yang menarik sekali. Alkitab berkata begini, tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai apa? Kebiasaannya. Jemaat Tuhan itu tidak punya kebiasaan bantai Tuhan. Kalau Anda suka bantah sama Tuhan, bukan jemaat. Atau jemaat dengan kebiasaan aneh. Ngerti? Kami tidak punya kebiasaan. Orang Kristen seharusnya tidak punya kebiasaan bantah Tuhan. Memang nggak biasa. Saya ke India dengan Charlie terakhir. Anda tahu orang India kalau nyetir mobil. Satu kali, saudara, Anda mesti ngerti di India. Jalan itu kira-kira nggak sampai 2 kalinya ini. Ya, nggak sampai. Sisanya itu jalanan
belum diaspal. Yang diaspal hanya kira-kira 1,5-nya ini, sampai segini lah kira-kira ya. Ini aspal, jadi kan sak mobil turah sedikit. Ini jalan ada selokan, jalanan jelek ini juga. Nyetirnya koboi. Satu kali sudah mepet sekali dia buanting. Nah saya kan ngerem terus duduk di depan, tapi nggak ada apa-apa nih saudara. Ngerem terus di kaki begini terus, dan tiba-tiba itu ada bis nyelonong depan, itu nggak pedulian. Mungkin karena jumlah terlalu banyak, nggak ada nilainya lagi saudara. Tabrakan bus isi akeh, mati satu tumbuh 1000, maju tak gentar, pokoknya gitu. Lah kita kan repot saudara lihat gitu. Waduh, konyol sekali. Satu kali itu nyaris sekali saudara. Bantingkan sampai ngelewati jalan, saya pegangan sampai ngerem makan kuat tuh. Tahu, sampai bilang apa? Don't worry, nah kayak don't worry, saya bilang. Dalam hati saya bilang, wah, aku nggak biasa aja. Artinya aku nggak biasa kalau don't worry-mu itu, saya bilang nggak biasa. Gereja juga nggak biasa bantah. Tuhan ngomong apa, kebiasaan kita apa? Turuti. Amen, saudara. Kalau ada orang membantah, kami dan jemaat tidak punya kebiasaan. Kalau Anda punya kebiasaan bantai, saudara bukan jemaat, saudara. Kambing kesasar. Kalau kita jemaat Tuhan, tidak biasa bantah Tuhan, tidak biasa. Kebiasaan kita apa? Nuruti aja apa yang Tuhan katakan. Amen, saudara. Yang terakhir sekali sebelum kita selesai, Mazmur 51. Buka lagi Alkitabmu. Mazmur 51 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Daud berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Anda tahu sebuah lagu, Tuhan ku datang dan baharui hatiku, semua kelemahanku, apa dikatakan? Diapakan? Disempurnakan, dihapuskan oleh karena apa? Kasihnya. Amen, saudara. Daud berkata, the sacrifice of God are a broken spirit. Korban ke Tuhan itu apa? Broken spirit, roh yang hancur. A broken and contrite heart, those, oh God, you will not despise. Hati yang hancur dan remuk, ya Tuhan, engkau tidak akan menolak. Korban ke Tuhan yang paling benar adalah a broken spirit, hati yang hancur. Ketika ada hal yang tiba-tiba Tuhan munculkan dalam hidupmu, dan engkau tiba-tiba berkata, Tuhan, aku nggak berdaya yang satu. Lalu engkau broken di hadapan Tuhan, hancur di hadapan Allah. Seperti anak saya bilang, hancur Pak di sini, sakit di sini, hancur. Yang hitam jadi merah, nanti yang merah jadi apa? Jadi putih, saudara. Ingat gambar tadi, batu penjuru tadi. Anda bisa tahu itu. Ketika itu diambil dari hidup, rontok semua. Kalau itu masih tinggal di sana, itu barang berharga. Bagi orang yang taat, dia tahu, aku tidak mau buang itu, karena itu berharga bagi hidup. Bagi mereka yang tidak taat, mereka akan tersandung olehnya. Amen, saudara. Tahukah Anda betapa sukarnya orang untuk bisa berkata seperti Paulus, bahwa harta yang begitu excellent, the excellence of the power, itu ada dalam bencana tanah liat. Ya, susah sebetulnya buat kita untuk mengizinkan Allah menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Manusia selalu ingin tampil luar biasa. Coba Anda perhatikan di banyak tempat, makin lama manusia ingin penampilan luar yang luar biasa. Tidak peduli dengan dalamnya, tapi mau tampil luar dengan baik. Anda bisa mengerti itu? Itu sifat nature manusia. Lihat bagaimana kalau kita keluar, bagaimana kita berpakaian waktu kita keluar, bandingkan dengan berpakaian waktu dalam rumah. Di luar kita bisa pakai dasi, pakai parfum. Di dalam kaos oblong sudah sobek, ditempel sana tempel sini, nggak apa-apa.
Karena kita pikir, gitu kan untuk sendiri. Semua yang di dalam, yang kita tahu tidak ada orang lain yang melihat, kita lebih senang. Itulah kenyataan asli kita kayak ada apa adanya. Di luar kita coba dengan semua make up dan segala macam supaya tampil dengan baik. Image itu kita bangun, itu karakter, saudara. Manusia begitu. Kemarin di retret hamba-hamba Tuhan yang saya ikuti, ada banyak aktivis yang ikut. Satu bapak, beberapa Anda kenal dengan beliau, maju ke depan minta didoakan. Lalu Ibu Glory mendoakan, saya dampingi kan, ditumpangi tangan, dan ada nubuatan, hikmat marifatnya keluar. Kamu ini, dia berkata, punya pikiran, istilahnya kasarnya, karpe dewe, gitu. Pikirannya karpe dewe, maunya sendiri, dan itu kuat sekali. Dan Tuhan berkata, kamu harus selaraskan dengan Tuhan. Setelah selaras, kuat itu boleh, tapi kuatnya podombe Tuhan. Sekarang ini kamu ini maunya sendiri. Doakan, tumpangi tangan, buok, gitu jatuh. Habis itu ada break makan, saya lagi makan, didatangi, Pak, tadi itu karena saya didorong, Pak, makanya saya itu pasang kuda-kuda, terus keluar nubuat, aku karpe dewe. Loh, urusannya apa, saudara? Karpe dewe dengan pasang kuda-kuda. Orang mau mencoba membenarkan, mau mencoba berkata, oh enggak seperti itu image yang tidak baik. Dia mau berkata, lihat betapa aku ini dipakai Tuhan. Terus dia cerita, aku mendoakan orang kanker sembuh, tumor sembuh, loro ini sembuh, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, Pak, lumpuh bangkit, saya doakan. Tiba-tiba nafsu makan saya hilang. Terus saya pindah supaya nafsu makan tetap terjaga. Karena itu yang saya bilang, orang tidak bisa mengerti. Untuk membuat orang bisa broken, hancur, Tuhan, gua emang kayak begini, susah. Selalu ingin berkata, walaupun tidak terucap, kekuatannya karena kalau bukan gua nih, nggak ada apa-apanya. Kita mau main sebagai Tuhan terus. Tuhan cuma satu, tidak perlu pemain ganda, saudara. Dia bisa kerja sendiri, tidak usah orang yang jadi Allah Bapaan di bumi ini, nggak perlu itu. Lihat betapa susahnya orang broken. Tapi saya berdoa supaya hari ini Allah mengajar kita betapa rapuhnya hidup kita. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Anda bisa mengerti? Kita bertemu dengan Tuhan yang namanya Yesus. Bukan kelimpahan, bukan apa. Bukan pesugihan, bukan jodoh, bukan segala macam. Tapi Yesus. Nah, di dalam Yesus, itu ada segala macam tadi. Kalau kita di dalam Yesus, saya bilang, kita dapat semuanya itu. Tapi ketika Yesus di dalam kita, semua yang kita punya di dalam itu, dia mau ambil semua. Bukan kepingin, bukan, dia untuk dibuangi, saudara. Ngerti? Harold Gingrich ngomong gini, bagus sekali. Kita semua mengharapkan Tuhan segera datang. Memang, saudara-saudara, kita semua sudah siap kumpul dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang belum siap kumpul sama kita. Tapi betul juga. Kenapa ditunda-tunda? Dia belum siap kumpul sama kita. Kita sudah siap, gitu. Tinggalkan semua kesusahan, pikiran, segala macam urusan tentang bengek dunia itu. Bye-bye, kumpul sama Tuhan. Enak, kita memang enak. Dia bilang kita memang siap. Dia yang belum siap kumpul sama kita. Dagingnya karena masih akeh. Betapa repotnya Tuhan ngatur surga ketika pengungsi dunia ini kumpul di sana. Anda bisa bayangin. Dia pernah ngatur 2 juta orang Israel. Pernah dia bilang, udahlah, gua kasih malaikat aja, gua mau balik surga. Musa aja sampai berkata, jangan Tuhan. Anda bisa bayangkan berapa miliar akan berbondong-bondong menjejeli surga. Kayak orang nonton sepak bola, royoan masuk. Tuhan dia bilang, surga jadi apa dimencak-encak orang kayak begini. Betul juga ya, kitanya siap, mau dunia kayak begini, saudara. Ya kan? Pusing. Anda bisa bayangkan, Tuhan itu mulai bayangkan ini rombongan sekian miliar tuh butuhkan masuk. Wih, kayak apa? Coba Anda punya rumah baru gitu ya, kasih keramik, kasih kaca gitu ya. Undanglah Samuel, Timothy dan teman-teman gitu. Orang 30 aja masukkan, bawakan spidol, bawakan segala macam. Ruguduk. Anda bisa bayangkan nih, hati ngelap-lapan kok ini pecah ini apa. Anda bisa bayangin. Tuhan rupanya belum siap kumpul sama kita, saudara.
Kenapa ada yang mesti harus dicabuti dari hidup kita? Amen. Mulai hari ini jangan tampil hebat. Aku Tuhan, Tuhan bicara beribu-ribu pendapatku. Tuhan bilang, minta ampun, lo sudah dodok Tuhan. Langsung kumpul sama lu, aduh, ntar dulu dah. Tunda ya Yesus, jangan cepet-cepet datang. Bapak belum siap, kata Allah di surga. Lihat begini, mari kita minta Tuhan membaharui hati kita kembali. Amen, saudara. Haleluya.